Kemudian setelah itu kamu melihat sebagian dari kaum muslimin yang masih beriktikaf, berdiam diri untuk ibadah di sekitar kuburan orang-orang yang sudah mati. Ya. Wa yas'alunahum hajatihim, dan meminta kepada mereka hajat mereka. Minta kepada orang mati hajatnya. Nah, ini orang sudah mati, berarti kan dia lemah. Kalau seandainya dia itu pantas disembah, dia tidak akan mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang pantas disembah. Antum masih ingat kisah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain benar-benar kehilangan, dan ini adalah musibah terbesar bagi umat ini, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, termasuk Umar ibnul Khattab yang ketika itu marah kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tapi kemudian ketika datang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah sahabat yang terbaik, hamba Allah yang paling beriman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di umat ini tentu saja. Dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad mat." Ya, "Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah meninggal dunia. Semulia apapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap dia adalah makhluk manusia yang ada batasan ajalnya. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak pernah mati. Ini yang pantas disembah. Nah, sekarang orang yang meminta di kuburan, bukti bahwa dia mati menunjukkan dia tidak bisa melindungi dirinya dari kematian. Ini kan menunjukkan kelemahan makhluk ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pantas untuk disembah, untuk kita bersandar karena dia selalu hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Ini nasihat yang kemudian menyadarkan Umar ibnul Khattab, menyadarkan para sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, ketika itu kemudian kita tahu dalam kisah yang disebutkan di dalam sejarah Islam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum." Tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang terdahulu. Yakni para rasul juga telah mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Apakah kalau dia mati atau dibunuh kalian akan berpaling meninggalkan agamamu? Masya Allah, ini menyadarkan kepada kita kalau semulia para nabi dan para rasul saja tidak pantas disembah, padahal keutamaan mereka paling besar di antara semua manusia, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam.